Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang kembali berkenan untuk mempertemukan kita di majelis ilmu di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat upaya kita di majelis ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan derajat Allah. Allahumma amin. Bapak sekalian, dalam Al-Quran surat yang ke-9 ayat yang ke-36 Allah menjelaskan tentang ketentuannya. Allah berfirman, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan itu bagi Allah ada 12. Ini ketentuan Allah sejak diciptakan langit dan bumi. Dari 12 itu Allah pilih 4 mulia. Jadi cuma ciptaan Allah itu baik, tapi Allah pilih yang terbaik. Cuma nabi baik, tapi Allah pilih nabi terbaik. Semua malam dan gama. Bulan-bulan itu ada 12. Ada 4 yang Allah sebut dengan bulan hurum, bulan mulia, yang dijelaskan oleh Nabi SAW yang disebut Bukhari Muslim, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan sekarang kita sedang berada di bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan mulia. Di antara bulan mulia, bulan haram, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan ada cirinya, ada kekhasannya. Apa itu? Di semua kebaikan yang kita kerjakan di bulan itu nilainya akan dilipat gandakan pahalanya. Tapi sebaliknya semua keburukan dilipatkan dosanya. Maka itu Allah katakan ayat tadi, wala tadzlimu fihinna anfusakum. Karena itu di bulan itu kalian jangan pernah zalim, karena dosanya akan besar sekali. Nah, setiap bulan dari 4 bulan mulia punya kelebihan. Tapi semuanya secara umum sama kebaikan dilipatkan. Tapi masing-masing ada ibadah khasnya. Dan bulan Dzulhijjah yang akan datang ini mungkin karena 15 hari lagi, ini bulan mulia yang paling banyak ibadah khas. Karena para ulama itu ketika akan menyambut bulan Dzulhijjah itu persiapannya hampir sama persiapan bulan Ramadan. Direncanakan, karena apa? Kebaikan sangat banyak khasnya. Apa itu? Pertama, tentunya kita tahu haji. Haji itu ibadah yang Allah tetapkan bulan Dzulhijjah yang wajibnya antara tahun 6 atau tahun 8. Yang dia sebagai ibadah rukun Islam, dia ibadah yang sangat istimewa. Dilihat dari banyak aspeknya. Dari aspek rankingnya, haji itu tinggi sekali di bawah jihad langsung. Jihad itu puncaknya ya. Haji bawah jihad. Jadi ada hadis Bukhari Muslim, sahabat bertanya begini, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Amal paling utama itu apa? Nabi mengatakan imanun billah wa rasulih, yang dasarnya puncaknya ada iman kepada Allah dan Rasul. Tsumma madza? Setelah itu apa? Kata Nabi, jihad fisabilillah. Jadi puncak amalnya jihad, dasarnya iman. Tsumma madza? Setelah itu apa? Nabi, hajjun mabrur. Sebelum Nabi sebutkan pahala. Nah, karena jihad ini puncak amal, maka Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi ini pernah iri dengan sahabat-sahabat yang ikut jihad. Maka beliau menyampaikan kepada suami Nabi mengatakan, ya Rasulullah, naro annal jihada afdala amalin afala mujahid. Ya Nabi, kita semua tahu kok jihad itu puncak amal terbaik. Tidakkah engkau perkenan kami wanita juga ikut jihad? Nabi mengatakan, lakunna afdalu jihadin hajjun mabrur. Tidak ya Aisyah, untuk kan wanita ada jihad yang lebih mulia dari perang, yaitu haji mabrur. Jihad wanita haji. Itu dari sisi rankingnya. Di sisi dari pelakunya, jamaah haji itu Nabi sebut dengan istilah wafdun, duta, yang artinya tamu yang dihormati. Nabi mengatakan al-hujjaju wal ummaru waqtullahi inda'ahu ajabahum wa istaghfaruhu ghafara lahum. Jamaah haji, jamaah itu tamu-tamu yang mulia.
Apabila mereka doa, pasti Allah kabulkan. Apabila mereka minta ampun, pasti Allah ampun. Dari sisi pahalanya dia puncak surga dan penghapus dosa. Jadi orang itu masuk surga dosanya habis, dan haji menghapus dosa. Ada hadis Bukhari Muslim yang mengatakan man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumi waladat ummu. Orang haji tidak berkata kotor, tidak berbuat fasik, kembali dari hajinya persis bagaikan dia baru dilahirkan oleh ibunya, habis. Maka kata Nabi, hadis Bukhari Muslim juga, al hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu pahalanya puncak surga. Tapi penyebutan haji-haji yang mulia tadi, Nabi sebut istilah haji yang mabrur, yang diterima. Haji akan diterima kalau dasarnya ilmu. Maka dalam kaidah apa saja, ilmu terus mendahului ibadah. Maka nggak ada istilah dalam ibadah itu learning by doing. Dulu ilmu dulu, apa saja, termasuk bisnis, apa saja. Maka di Madinah itu ada pasar yang dibuat aturan oleh Umar. Di pasar itu katakan aturannya la yabi'u fi suqina illa man faqih. Tidak boleh berdagang di pasar ini kecuali tahu ilmunya dulu. Maka ayat pertama kali iqra sebelum turun ayat-ayat ibadah. Sama orang kalau haji biasanya dibekali manasik. Dan haji itu manasiknya sangat rinci sekali, hampir sama rinci dengan sholat. Nah, itu dari sisi istimewa. Kemudian haji itu juga dilihat dari sisi tempat terlaksananya. Bumi yang termulia ini Mekah. Allah itu punya nama bumi tanah haram 3 ya. Haram Mekah, Haram Madinah, Haram Maqdis, Baitul Maqdis. Kalau di sholat di Masjidil Haram Baitul Maqdis itu pahalanya 500 ribu. 500. Kalau di Madinah 1000. Di Makkah 100 ribu. Artinya kalau satu hari kita di Mekah sholat fardu 5 kali, berarti pahala kita 500 ribu kali di masjid ini. Kalau kita 3 hari sholat fardu saja, berapa? 1,5 juta. Kalau dihitung di Indonesia 82 tahun itu, 3 hari saja. Itu hebatnya haji ya. Itu haji. Kedua, keistimewaan bulan Dzulhijjah itu, di Dzulhijjah itu ditetapkan oleh Nabi dalam hadis Bukhari bahwa mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 ini pada hari-hari terbaik sepanjang tahun. Jadi hari itu ada yang terbaik ya, yaitu hari terbaik itu apa? Tanggal 10 Dzulhijjah terbaiknya. Kata Nabi, inna a'dzamal ayyami indallah yaumun nahri. Hari terbaik bagi Allah itu hari Nahr, hari Idul Adha. Malam terbaik Al-Qadar. Tapi hari-hari terbaik 10. Artinya Bukhari mengatakan begitu tentang hari-hari itu. Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni al-ayyam asyad. Tidak ada hari-hari jika amal kebaikan dikerjakan di hari-hari itu, apapun bentuknya, tidak ada yang lebih dicintai Allah daripada amal-amal kebaikan yang dikerjakan di 10 Dzulhijjah awal. Sahabat bertanya, wal jihad, yang Nabi jihad yang benar puncak amal itu apakah tidak bisa memenuhi kebaikannya daripada amal yang dikerjakan di 10 Dzulhijjah? Karena Nabi wal jihad illa ayyah rijar rasulu binafsi wa nafsi bimali wa nafsi walam yarji misalnya. Kecuali kalau jihad orang itu dia jihad hartanya habis pakai untuk membiayai, dia gugur, itu saja. Kalau haji jihad biasa kalah dengan cuma amal kebaikan apapun. Maka itu rencanakan apa yang kita kerjakan, dioptimalkan. Tapi memang ada amal-amal khasnya ya, amal sunnahnya yang biasa karena Nabi dan juga dikerjakan oleh para sahabat. Apa itu? Pertama, sejak tanggal 1 Dzulhijjah itu kita disunahkan untuk mengumandangkan takbir. Bahkan sampai tanggal 13 sebelum maghrib. Hadisnya Bukhari. Jadi ada 2 sahabat ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Setelah masuk Dzulhijjah itu satu sudah keliling Madinah, masuk lorong-lorong macam pasar, takbir berdua. Yang dengar ikut takbir semuanya. Bahkan diriwayatkan Umar bin Khattab itu kalau Dzulhijjah bikin kemah pinggir jalan. Takbir itu yang lewat dengar ikut takbir. Karena sunnah, nilainya lebih jihad. Dan ini
ada dua macam takbir. Sebut pertama takbir mutlak. Takbir mutlak takbir yang disunahkan kita kumandangkan kapan saja, di malam, di siang, pagi, duha, di pasar, jalan. Itu sejak tanggal 1 sampai tanggal 13 sebelum hari. Tapi ada takbir muqayyad, yaitu hanya baca sholat saja, sholat fardu. Kalau ini dimulai dari tanggal 9. Tanggal 9 subuh, duhur, asar, maghrib, isya sampai tanggal asar tanggal 13 baca sholat fardu itu sunnahnya takbir dulu sebelum zikir. Ini takbir yang disunahkan yang mungkin kita sudah jarang mendengarnya. Tapi ini sunnah yang sering ditinggalkan umat. Maka kita sunnah untuk menghidupkan kembali. Nabi mengatakan tuba, bahagialah kalian yang menghidupkan sunnah di mana cuma meninggalkan. Nah, itu pertama. Yang kedua, Nabi membiasakan diri, hadis Abu Daud, sahih oleh para ulama hadis, untuk puasa itu sunnahnya yang biasa 4. Hadisnya begini, karena Rasulullah yasumu asra dzil hijjati tis'adil hijjati wa asyura wa thalathati ayyam min syahrin wa awwala itsnain wa khamis. Jadi Nabi itu biasa puasa sunnah 4. Pertama 9 hari awal Hijjah. Kedua Asyura 10 Muharram. Ketiga 3 hari setiap bulan, dan keempat Senin dan Kamis. Itu puasa yang biasakan. Nah, kalau kita juga ikut sunnah ini, Dzulhijjah nanti tanggal 1 sampai puasa, itu pahalanya luar biasa. 1 hari lebih jihad. Kalau lebih 9 hari, itu nanti kita bisa mendapatkan pahala puasa 4 macam pahala. Pertama, puasa Dzulhijjahnya. Kedua, puasa 3 hari setiap bulan. Jadi Nabi itu menyunahkan untuk kita minimal puasa bulanan 3 hari. Itu waktunya kapan saja. Tidak ayam bid. Kalau kita sering ayam bid, itu pilihan waktu. Bahkan Dzulhijjah nggak boleh ayam bid, karena 13-nya haram puasa. Nanti kita gabungan di awal saja. Jadi puasa Dzulhijjah, puasa 3 harinya, dan puasa Senin Kamis mesti dapatnya. Dan puasa seluruh puasa hari Arafah. Berarti 4 pahala puasa kita dapatkan di 9 hari itu. Nah, tapi kalau kita nggak mampu 9, silahkan pilih berapa saja. Mungkin 4, mungkin 3. Tapi kalau hanya mampu 1, pilihlah yang tanggal 9 Dzulhijjah, yang disebut dengan puasa apa? Puasa hari Arafah. Nggak ada puasa Arafah. Jadi semua hadis yang Nabi menjelaskan puasa ini nggak ada puasa hari Arafah. Apa bedanya? Kalau puasa Arafah itu kaitan dengan tempat. Nabi nggak pernah menyebut itu. Tapi ini puasa hari, ada puasa waktu tanggal, bukan hari atau waktu, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga puasa ini nggak harus ikut wukuf Arafah. Kenapa? Ada 4 alasan. Pertama, puasa ini dalam sejarah pensyariatkan ibadah sudah disunnahkan sejak tahun 2 Hijrah. Karena sahabat itu setelah puasa ini namanya apa? Sejak 2 Hijrah. Sebenarnya haji yang di situ ada wukufnya baru dikenalkan tanggal 6 Hijrah. Karena para sahabat dah puasa hari Arafah namanya belum kenal wukuf, nggak ada kaitannya. Kedua, penetapan Al-Quran itu parameternya adalah hilal. Kalau waktu sholat parameternya apa? Matahari. Matahari dari timur, maka sholat kita lebih dulu timur dari Jakarta. Tapi kalau hilal enggak, dari barat, maka barat lebih dulu. Maka bisa jadi nanti Saudi dan sini beda waktu hilalnya. Nah, kalau misalnya Saudi lebih awal tanggal 1 Dzulhijjah, di sini berarti baru tanggal 30 Dzulqa'dah. Nah, kalau kita puasa ikut wukuf berarti mereka 9, kita puasa tanggal 8. Sebaliknya, kalau negara lebih barat bisa jadi awal Dzulhijjah lebih dulu dari Saudi. Di negara lebih barat mulai 1 Dzulhijjah, di Saudi baru akhir Dzulqa'dah. Kalau mereka ikut wukuf Arafah berarti mereka puasa tanggal 10 haram, karena hari raya itu Adha. Itu yang alasan. Alasan yang berikutnya yang keempat yaitu bahwa seorang muslim itu terikat ibadah dengan waktu di mana dia tinggal, bukan ikut lain. Maka kalau di Surabaya ini
kok pergi ke Jakarta maghribnya nggak nunggu adzan Surabaya, ya di Jakarta. Sama kita di Indonesia kok nggak haji nggak umroh, maka Dzulhijjah ikut luar. Maka para ulama sepakat mengatakan puasa ini nggak tanya kapan wukufnya, kecuali Saudi. Di Indonesia kapan tanggal 9 negara kita. Itu puasa hari Arafah, menghapus dosa 2 tahun ini, yang lalu atau yang datang. Nah itu keistimewaan Dzulhijjah. Yang berikutnya di Dzulhijjah itu ada hari raya Idul Adha. Jadi Nabi itu ketika hijrah mendapati orang-orang Madinah, orang Ansor berraya dengan 2 hari, yaitu hari untuk senang-senang. Maka salah tanya, dia mengatakan Allah telah menggantikan untuk kita umat Islam 2 hari raya yang lebih baik dari itu, yaitu Idul Fitri, 1 Syawal, Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, Idul Adha ini lebih mulia dari Idul Fitri. Kenapa? Id itu artinya hari kita senang-senang, hari makan minum, senang-senang. Maka Nabi kata Id itu di rumahnya ada rebana, senang-senang. Nah, untuk Idul Fitri kita sunnah bersenang-senang 1 hari saja. Besok sudah boleh puasa Syawal. Idul Adha wajib 4 hari. Tanggal 10-nya, 11, 12, 13-nya hari makan minum ini. Maka mestinya cuti Adha lebih panjang Idul Fitri, mestinya begitu. Karena kita kan cuti Idul Fitri lebih panjang ya. Mestinya begitu. Karena yang ramai Idul Fitri itu di Asia Tenggara saja. Di Timur Tengah namanya Idul Adha karena mereka senang-senang 4 hari. Nah, di hari yang dan kemudian itu pertama berikutnya hari terbaik itu kata Allah hari raya Idul Adha tanggal 10. Di hari terbaik ini ada amal paling Allah cintai, namanya berkorban. Jadi Nabi mengatakan ma amila ibnu adama amalan yaman nahri ahabba ilallah min ihraqidam. Tidak ada satu amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah di hari yang paling baik yang Allah cintai daripada menyembelih kurban. Jadi menyembelih kurban itu salah satu amal yang tercinta di hari terbaik di bulan Dzulhijjah. Nah, untuk kurban ini tentu sama dengan harus dasarnya ilmu dulu. Ilmu, dikuasai ilmu. Ilmunya apa ya? Pertama, ini tentunya ada aturannya. Pertama tentang hukumnya. Hukumnya itu berkisar antara wajib dan sunnah muakkadah, nggak ada sunnah biasa. Yang mana wajib, banyak ulama dalam Abu Hanifah mengatakan mendasarkan dalam hadis sahih. Hadisnya begini: man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallan. Orang yang dapat keluasan harta yang tidak kurban, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat masjid kami. Ancaman ini, ancaman nggak mungkin kecuali wajib saja. Itu pendapat para ulama kita, termasuk Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan nggak sampai wajib, tapi sunnah muakkadah. Sunnah tekankan dekat wajib juga, nggak boleh tinggalkan kalau ada udzur syar'i saja. Kenapa kok sunnah nggak wajib? Ada hadisnya begini, hadisnya Muslim ini Nabi mengatakan, idza ra'aitum hilala dzulhijjati wa arada ahdum ayyuhayya wal yumsik an sya'rihi wa athri. Kalau kalian sudah mengetahui masuknya awal Dzulhijjah dan yang berkeinginan kurban, maka jangan lagi motong rambutnya. Karena kalau berkeinginan berarti nggak wajib. Itu mendapat merit. Tapi ini pun sunnahnya muakkadah tentang hukumnya. Tentang fadilahnya, pertama dia memang merupakan respon dari perintah Allah, fasol li rabbika wanhar. Yang kedua, Allah menyebutkan Al-Had ayat 36 itu kebaikan banyak. Lakum fiha kalian dapat kebaikan banyak dari kurban. Aturan berikutnya tentang hewannya. Ditetapkan oleh Nabi, hewan kurban hanya 3 jenis. Unta dengan segala jenis untanya, sapi atau kerbau dengan segala jenis sapinya, dan kambing dengan segala jenis kambing. Nah, untuk kambing ini ada aturannya. Pertama, harus terbebas dari cacat 4. Karena Nabi, arbaun
La tujzi'u ada 4 cacat yang nggak boleh dikorban. Apa? Pertama, nggak boleh buta secara matanya. Apalagi kedua, nggak boleh pincang dalam kakinya. Apalagi kedua. Maka kita beli hewan korban suruh jalan pincang nggak boleh. Ketiga, nggak boleh sangat kurus. Keempat, nggak boleh sakit akut. Itu 4 cacat nggak boleh. Tahu cacat kurang ring itu boleh. Misalnya tanduknya patah, telinganya sobek nggak masalah. Nah, tapi cacat itu dipastikan sebelum beli. Kalau setelah beli baru muncul cacat itu boleh. Kita beli misalnya kok jatuh, pincang nggak apa-apa. Kenapa? Ada hadis. Ada seorang sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari. Beliau mengatakan begini. Ishtaraitu kabsan liudhhiya bihi. Aku pernah membeli seekor kambing untuk aku jadikan sebagai kurban. Wa ashabat wa aliyata. Aku pelihara, pahanya dimakan serigala. Tanya Nabi, dan Nabi gimana nih? Kata Nabi, wahai kurban itu, karena cacatnya muncul setelah dibeli. Itu tentang sifatnya. Kemudian tentang kadarnya, artinya pembiayaannya. Untuk unta boleh bersarikat maksimal 10 orang. Untuk sapi boleh juga iuran, patungan minimal 7 orang. Untuk kambing nggak boleh iuran. Maka anak-anak kita di SMP, SD iuran 50 ribuan itu bukan kurban, latihan kurban sedekah nilainya. Nah, ini untuk biayanya harus pastikan maksimal 7 kalau sapi, maksimal 10 kalau unta, kambing nggak boleh iuran. Tapi kalau satu orang kurban dengan lebih dari itu nggak apa, satu orang boleh 2 ekor sapi, 2 ekor nggak apa. Tapi untuk pembiayaannya saja itu ada batas maksimalnya. Itu tentang kadarnya. Berikutnya tentang umurnya. Nabi pesan begini, la tatbahu illa musinnah. Jangan korban kecuali sudah berumur. Berapa umurnya? Kalau unta 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Tapi ada kambing khusus, kata Nabi, illa ayya'syara alaikum watat bahujat atan nador, kecuali kambingnya berjenis domba, boleh berumur 6 bulan. Domba. Tentang jenis kelaminnya boleh betina, boleh jantan ya, bebas. Akikah korban boleh. Tapi di Indonesia ada aturan, tapi aturannya negara yang produktif nggak boleh disembelih, yang hewan produktif nggak boleh. Itu aturan negara, tapi secara Islam boleh. Jenis betina meskipun hamil pun boleh. Ya, maka dalam hukum kurban kalau ternyata hamil ada anaknya harus dibagikan. Kalau hidup disembelih, kalau mati udah halal itu. Berikutnya itu tentang, kemudian kaitan berikutnya adalah waktunya. Waktu yang bilang itu 4 hari ya. Tanggal 10 tapi ba'da sholat, sebelum sholat nggak boleh. Kemudian sampai nanti tanggal 13 sebelum maghrib. Jadi 10, 11, 12 nggak boleh siang, boleh malam. Boleh siang, boleh malam. Itu tentang waktunya. Berikutnya tentang proses penyembelihan. Jadi Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan saat ibadah harus terbaik saja. Untuk kurban kata Nabi, fa idza dzabhtum fa'sidu. Kalau nyembelih pastikan yang terbaik. Apa kata Nabi? Hendaknya memperdamping pisaunya dan membuat hewan itu tidak kesakitan. Maka itu menyembelih itu pada pisaunya dulu, pastikan itu. Cuman dan jangan buat hewan sakit dan buat hewan stres. Maka nggak boleh kalau mengasah pisau di hadapan hewannya. Nabi pernah melihat sahabat menyembelih ambing ini mengasah pisau. Nabi marah, engkau menyembelih 2 kali kata Nabi. Stres dulu. Maka saat Nabi menyembelih nggak boleh kita menyembelih sementara di hadapan hewan yang disembelih, harus sendiri. Karena stres dan perlu pada dagingnya. Itu pertama. Kedua, agar hewan itu kesakitan, maka ada tempat yang harus digorok. Apa kalau sapi, kambing, diher dekat kepalanya. Karena ada 3 urat itu yang dekatan. Nah, kalau terputus semuanya,
Maka kalau disembelih di tengah-tengah nanti habis dari satu urat nggak terputus, memperlambat masa matinya, sakitnya lama. Unta tidak, unta justru di leher belah paling dekat ke, dan caranya beda. Kalau sapi, kalau kambing itu dibaringkan sisi kiri, dibaringkan. Kalau sapi bisa baring, bisa berdiri. Unta wajib berdiri. Nah, kalau unta itu bukan digorok tapi ditusuk, kalau kambing sapi digorok. Jadi maka kalau unta itu berdiri, pisaunya itu tajam. Dan kemudian dia pisaunya lancip dan tajam dua belah. Tusuk begini, begini, berdiri, unta. Kalau sapi, kambing nggak boleh digorok, sehingga melebar. Maka kalau bapak ibu beli ayam di restoran, di pasar, kok lehernya tuh bundar, berarti nggak gorok itu. Ditusuk itu nggak boleh, jadi bangkai itu. Kan banyak kadang-kadang beli panggang, ternyata lehernya cuman bolong begini aja, berarti tusuk aja nggak ada, harus digorok. Kalau tusuk nanti nggak, darahnya nggak mengalir semuanya. Dan mungkin rasanya lebih enak mungkin. Nah, itu tentang kemudian korban ini adalah urusan pengkorban. Maksudnya pengkorban itu menyembelih sendiri bagi sendiri. Tapi kalau nggak mampu boleh mewakili orang lain bikin panitia. Tapi Nabi nggak pernah bikin panitia. Nah, korban itu kalau sendiri. Tapi boleh orang lain boleh sekali lagi. Dan panitia itu wakil pengkorban. Nah, aturannya seorang pengkorban karena dia urusan dia, semua urusan korban tanggung jawab dia, termasuk biaya operasional. Jadi operasional bukan urusan panitia, maka nggak boleh ambilkan kas masjid, nggak boleh. Maka kalau panitia mestinya minta kambing 500.000, sapi 1 juta, karena banyak ini untuk beli kreseknya, untuk beli pisaunya, untuk beli teropnya banyak, maka perlu ditanggung oleh pengkorban, karena urusan mereka. Kemudian orang niat korban itu semua yang diniatkan harus dibagi, nggak boleh dijual, nggak boleh dipakai biaya operasional. Jadi begini, Nabi itu pernah korban satu orang kambing, satu orang unta, yang menyembelih Ali. Ali mengatakan, Amar Rasulullah an aku malah putri. Aku pernah diperintah Nabi untuk mengolah hewan korban unta. Wa an uqasim, aku disuruh membagi. Apa yang dibagi? Kata Ali, luhumah, daging. 2, juludah, kulitnya. Ketiga, jilanya. Jila itu apa? Jadi unta itu hewan tahan panas tapi nggak tahan dingin. Kalau unta musim dingin dikasih selimut dari kulit untuk menahan dingin. Nah, kalau kita beli unta yang dingin, ada kulitnya, itu mahal. Kalau dibeli ada dibagi juga. Dibagi. Maka kalau pengkorban titip panitia ini 4 juta untuk korban satu orang kambing. Ternyata panitia beli 3,5 juta, 500 jangan dibagi. Kenapa? Niatnya korban. Beda kalau akadnya begini. Ini 4 juta Bapak untuk satu kambing plus biaya operasional. Itu boleh. Akad pada hukumnya. Jadi kalau panitia beli 3 juta, tapi pengkorban ini untuk korban ya 3,5 juta setengah untuk operasional itu nggak boleh. Harus dibagikan niatan untuk korban. Kemudian tidak boleh bagian korban dipakai biaya operasional. Ali mengatakan wala uqtil jajiro minasyai'an. Aku dilarang Nabi untuk memberikan jagal bagian korban sebagai ongkos, nggak boleh. Ongkos kami ambilkan dari biaya kami sendiri, kata Ali begitu. Nah, sama panitia itu perlu ongkos, maka jangan diambil dari korban. Diambilkan, dimintakan dari korban. Nah, contohnya begini. Panitia itu kan waktunya panjangnya, dari pagi sampai malam, kadang-kadang malam-malam bahkan 2 hari lebih banyak. Itu kan butuh operasional, termasuk tadi kresek, termasuk untuk biaya makan siang. Boleh nggak diambilkan dari korbannya? Nggak boleh. Korban itu dibagi. Maka kalau mau aman begini, panitia ketika menerima korban dari jamaah, tanya, Bapak kira-kira nanti ngambil bagian nggak? Kalau enggak, gimana kalau kami minta untuk makan siang panitia? Diambil dari hak orang yang sudah diminta, bukan diambil korban. Dari korban nggak boleh, harus dibagi semuanya. Jangan panitia juga dapat 1 kresek daging, juga dapat makan siang dari korban, nggak boleh. Kan biaya operasional.
Itu tentang nah, pengkorban itu paling berhak untuk mengambil bagian. Milih boleh, tapi selebihnya kalau nggak ngambil nggak masalah juga. Selebihnya boleh untuk sedekah, boleh untuk hadiah. Sedekah itu artinya orang miskin, hadiah bagi orang kaya. Termasuk non muslim boleh dapat korban. Ternyata tanggal boleh kan. Yang penting non muslim bukan harbi, bukan yang benci Islamnya. Yang biasa saja itu boleh dapat korban. Dan ini korban itu siarnya penyembelihan di waktunya. Distribusi pembagiannya boleh besok. Maka ada adik kaleng kan juga. Nggak boleh itu. Karena yang penting penyembelihan di waktunya 4 hari tadi. Ya. Kemudian pengkorban itu sejak tanggal 1 Dzulhijjah nggak boleh motong rambut kukunya. Nggak boleh motong. Hadisnya tadi. Wa arada ayyudhhiya fala yumsik an sya'riyat. Yang mau kurban nggak boleh motong rambut sampai kurban sembelih. Jadi bisa 10 hari, bisa 14 hari. Nah, yang tidak boleh potong itu yang berkorban rambut, bukan rambut hewannya ya. Karena ada yang memahami dan itu salah besar. Semua imam madzhab yang nggak potong, yang nggak potong itu rambut pengkorbannya, bukan hewannya. Kenapa? Karena begini. Yang diperintahkan nggak motong itu apa? Rambut dan kuku. Kira-kira kambing itu ada kukunya nggak? Motongnya gimana? Pertama. Kedua. Jadi larangan untuk sementara itu biasanya dari sesuatu yang biasa dilakukan. Maka bapak ibu kalau haji, ihram biasa motong rambut, ihram nggak boleh motong rambut sampai tahlul kan? Sama. Yang kurban itu ketika biasa sunnah motong rambut kukunya, saat niat tanggal 1 nggak boleh sampai kurban sembelih. Kira-kira ada nggak kebiasaan motong rambutnya hewan? Dan itu pun ada biasa hanya kambing gibas saja. Nggak pernah orang punya sapi tiap bulan dipotong, nggak ada. Ini rambut, dan ini sekali lagi itu tentang kaitan dengan. Maka itu kalau nanti kita kurban, tapi kita alihkan ke daerah terpencil sana, jangan motong rambutmu sampai pastikan kapan motongnya. Bisa jadi motong di hari terakhir nanti kan. Hari raya kita motong rambut berarti melanggar. Ini sekali, itu pernah. Berikutnya kurban itu boleh atas nama orang lain. Dan sunnahnya yang berkeluarga kurban itu satu kambing atas nama semuanya. Dari sahabat itu biasa, Nabi saya. Jadi kurban satu kambing atas nama dia dan keluarga, istrinya, anak-anak cuma ikut. Dan termasuk sedekah boleh untuk sedekah. Artinya apa? Kurban itu sedekah boleh atas nama orang meninggal. Jadi kalau wasiat wajib ya. Misalnya orang meninggal, nanti kalau meninggal kurban ya wajib itu wasiat. Kalau enggak boleh. Saya kurban atas nama bapak saya, paman saya boleh. Itu karena sedekah itu boleh atas nama orang lain. Itu tentang kurban. Nah, kemudian pembagiannya itu sekali lagi boleh waktunya kapan saja, tapi etikanya harus diantarkan ke tempat yang penerima, bukan bagi kupon agar mereka antri. Dari semua ibadah harta, zakat, infak, sedekah, kurban, akikah itu tidak memanggil orang untuk ngantri, tapi kita data antarkan. Nabi mengatakan turun diserahkan kepada mereka. Maka mesti panitia itu sebelum datang waktunya mestinya itu punya data penerima. Sehingga kita korban tinggal mengantarkan. Kalau memang panitia kurang tenaga, bisa diposkan di pos RT ini, RT ini. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya, monggo silakan. Monggo. Kalau berkorban untuk ibu atau bapak saya yang sudah meninggal apa boleh? Boleh Bapak. Jadi Nabi itu dalam hadis berkorban atas nama keluarganya yang hidup dan mati sekaligus. Jadi boleh, karena sedekah itu sama boleh. Jadi ada seorang wanita nanya begini, ya Nabi, ibuku wafat, nggak wasiat apa-apa. Apa kalau sedekah manfaat? Sedekah jadi sama. Ini karena korban sedekah boleh atas nama yang meninggal. Mungkin ada yang menambahkan? Gimana Bapak? Tadi di surat Al-Baqarah ayat 3 tadi
menyebutkan perangilah kaum musyrik gitu. Iya. Bagaimana dengan kaum munafik? Mohon penjelasannya. Terus yang kedua, ciri-ciri haji mabrur bagaimana? Karena ini ibadah yang semuanya pribadi bagi yang mampu. Gimana Pak? Yang pertama musyrik. Iya, kaum musyrik. Gimana dengan orang munafik? Iya. Orang munafik itu sulit tahu Pak. Orang munafik itu artinya hati, nggak ada yang tahu. Jadi yang turun merangi orang musyrik, kecuali munafiknya ketahuan. Nah, kalau Nabi tahu kan dapat wahyu orang Madinah. Tapi orang musyrik ya itu pun merangi orang musyrik itu di negara yang ada pemerintahan Islam. Di Indonesia nggak boleh merangi orang musyrik. Jadi kemudian yang sudah ada apa? Ciri-ciri haji mabrur. Oke. Ciri-ciri haji mabrur. Karena ini ibadah semuanya pribadi bagi yang mampu. Ya, mampu itu mempunyai kebutuhan pokoknya terpenuhi. Kebutuhan pokok itu yaitu makan, minum, tempat tinggal, biaya anak. Kalau lebihnya itu cukup untuk satu hewan itu Pak. Kalau belum mampu, tapi boleh juga utang. Asal punya kemampuan untuk mengembalikan nanti. Jadi ibaratnya boleh utang, haji utang boleh, cuman harus wajib utang nggak pakai riba dan mampu mengembalikan. Tapi kalau tapi nggak wajib ada kasusnya, tapi boleh. Yang wajib itu yang punya kelebihan, yaitu kebutuhan pokoknya terpenuhi semuanya, ada kelebihan sisa cukup untuk beli korban itu baru wajib. Jadi ada yang lain mungkin yang nggak mau. Ustaz, saya mau nanya, korban untuk dam, bolehkah orang berhaji itu nyembelihnya dam itu di Indonesia? Haram. Kalau itu haram batal begitu. Iya haram hukumnya. Bolehkah menyembelihnya di sana dihitung di Indonesia? Kalau dulunya boleh. Jadi kurban sama itu intinya siarnya penyembelihannya disembelih kapan saja. Sama. Jadi di Saudi itu Pak dam haji itu sangat banyak sekali. Nggak habis di Saudi. Nah mereka orang kaya semuanya. Dilempar ke Indonesia juga dikalingkan mereka. Jadi distribusinya boleh kemana saja, tapi penyembelihan cuma. Jadi untuk dam termasuk orang haji kalau tak masuk dengan kiran wajib bayar atau orang wajib di Saudi. Waktunya seperti waktu kurban tanggal 10 sampai tanggal 13. Tapi wajib di seluruhnya amat boleh. Nah maksud saya kalau misalkan Indonesia mendirikan pabrik daging di sana misalkan begitu, terus daging dari Indonesia itu disembelih di sana, dikirim ke Indonesia. Boleh. Yang penting penyembelihannya di tempatnya, tanah suci. Boleh, nggak apa-apa. Kemarin ada usulan dari Menteri Agama untuk dari Indonesia di MUI itu bertentangan dengan syariat. Tapi tentang pembagian silahkan bawa pulang nggak apa-apa. Jadi haji berasal dibawa pulang nggak apa-apa nanti kan. Silakan Pak. Nggak ada yang lain. Monggo Bapak. Belakang gitu. Kalau yang memotong itu nggak sholat itu bagaimana? Nggak sah Bapak. Penyembelih harus Muslim yang sholat. Terus kalau sapi Australia itu kan nggak pakai apa tuh tali itu, itu saya lihat disetrum dibuat pingsan terus baru disembelih. Jadi sekarang mudahnya begitu, dimabukkan dulu kan. Pak MUI membolehkan selama itu nggak permanen. Permanen itu artinya kalau dibiarkan hidup lagi. Kalau permanen mati, dengan itu mati nggak boleh. Kedua nggak menyakitkan, kira menyakitkan. Jadi MUI membolehkan, stunning namanya, itu boleh setrum dulu, dimabukkan agar nggak rasa sakit, tapi nggak boleh permanen. Nggak permanen artinya kalau dibiarkan nggak jadi sebenarnya masih hidup gitu loh. Kalau sampai dengan itu mati nggak boleh. Kedua nggak boleh menyakitkan, itu boleh. Di satu lagi Ustaz, Nggih. kalau misalnya daging korban itu kan mungkin ada kesulitan masak, dibagikan dalam bentuk matang apa boleh Ustaz? Gimana Mas? Diberikan dalam bentuk matang gitu. Bebas ya Pak, boleh matang boleh mentah, sama akikoh sama Pak. Matang mungkin lebih meringan orang miskin lebih baik, tapi masalahnya masakan cocok nggak Mas? Tapi boleh, bebas itu Pak, pembagiannya bebas. Ya, tapi nggak boleh nggak etis dengan mengumpulkan Bapak. Bagi kupon antri nggak boleh, zakat nggak boleh juga. Itu nggak boleh. Ada yang lain mungkin? Bisa. Pelaksanaan takbir itu seperti apa Ustaz? Apakah berjamaah atau sendiri-sendiri? Jadi takbir itu sendiri boleh, jamaah boleh. Tapi nggak boleh mengganggu orang lain.
Maka takbir jam 12 malam nggak boleh, Pak. Mengganggu orang lain, nggak boleh. Nah, takbir itu nggak boleh mengganggu orang lain, tapi boleh berjamaah. Karena apa? Jadi hadis Bukhari, Umar dan Abu Hurairah kalau Idul Adha itu keliling pasar, takbir yang di pasar bareng takbir semua. Berarti berjamaah kan? Sama nanti misalnya kita yang takbir muqayyad yang batas fardu itu nanti tanggal 9 batas subuh takbir dulu sama setelah itu dikira sendiri. Jadi boleh berjamaah bersendiri, tapi nggak boleh mengganggu saja. Dan takbirnya itu lafadznya bebas, Pak ya. Ada yang 2 yang pakai Muhammadiyah, 3 pakai NU, sama-sama ada hadisnya. Itu sama. Jadi bahkan masih boleh lebih itu boleh. Sama di jangan ini dari termak mau begini sama sholat tarawih juga 13 ada 11 itu semua ada hadisnya jadi boleh nggak usah menyalahkan. Mungkin ada yang lain kan mungkin gimana kok? Untuk seorang wanita mau berangkat haji itu tanpa mahram dari sisi biaya dia mencukupi, dari sisi kesehatan dia mampu. Itu gimana? Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad selama aman boleh. Kalau haji, kalau umrah diperbedakan. Kalau haji boleh selama aman. Selama aman. Jadi istri Nabi itu setelah Nabi wafat nggak punya mahram. Mereka haji pada saat Umar khalifah. Umar bolehkan, tapi Umar menyuruh Utsman dan Abdurrahman bin Auf untuk mengawalnya, dijamin aman. Boleh, nggak punya mahram, tapi ada jaminan aman. Karena apalagi haji itu kan rukun, selama dia aman, dia punya suaminya belum punya uang nih, berangkat saja nggak masalah. Selama aman. Di Indonesia insya Allah aman kan, Indonesia masih rombongan, nggak jadi insya Allah. Ada cukup nggih. Baik mungkin sementara itu dan mohon maaf kalau khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.